Hari ini kita bersukacita bukan karena kemenangan Persib, tapi kemenangan Yesus. Kemenangan kita juga, saudara sekalian. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan hati ini adalah menghormati Tuhan dan sesama kita. Allah itu kasih. God is love. Dia mengasihi kita bukan saja tatkala kita baik, tapi tatkala kita jatuh di dalam dosa. 6.000 tahun lamanya, 2.000 yang tahun pertama, ya Tuhan merancangkan penebusan, ya supaya kita ditebus dari dosa dan dibebaskan. 2.000 tahun yang kedua, itu Yesus ada di dunia ini, berjalan bersama kita. 2.000 tahun yang ketiga, siap kita pindah dari dunia ini ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu kalau kita menghormati Tuhan, tidak bisa terpisah dengan menghormati sesama manusia. Sebab hukum yang terbesar itu dalam Matius 22 dikatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, kita lihat di mana-mana manusia itu adalah makhluk yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Perut kita adalah gudang di mana tubuh kita menjadi kuat, siap makan. Tapi jiwa kita adalah bagian tubuh kita untuk mikir, merancangkan hidup di atas muka bumi. Tapi roh kita ini untuk kita bisa hidup dalam hubungan dengan roh Allah. Jadi manusia itu kalau mendapatkan selamat dalam arti sepenuhnya harus diperhatikan fisik, mental, dan spiritual, tubuh, jiwa, dan roh. Bukan seperti manusia zaman sekarang, rasanya tergila-gila cari duit. Saya tahu barang siapa mencintai dunia, kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Termasuk di dalam orang Kristen yang berbakti kepada Allah. Ya. Dengan tubuh manusia itu merasakan kasih kepada diri sendiri. Tapi dengan jiwa manusia itu merasakan kasih kepada sesama manusia, orang lain. Tapi dengan roh, kita bukan saja mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan. Tiga sendiri, untuk ke dalam, untuk keluar, dan untuk ke atas. Baru kita akan bisa hidup, ya, mengasihi Allah dan sesama, damai, sejahtera, pengan, ya, semua itu sudah sekarang. Ya, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan ketiga segi ini, karena itu firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya lebih dari semua itu, hati itu memancarkan kehidupan. Lebih dari semua. Tidak ada yang lebih penting daripada hati yang melekat
kepada Tuhan. Ya. Di sini yang dimaksudkan ada 3 macam kehidupan. Physical life, hidup di atas muka bumi. Jangan dianggap ini sebagai yang nomor 1. Bumi ini sementara. Hidup manusia itu seperti jaga malam. Sebentar akan berlalu. Sebelum saya pergi ke Bandung, ya, ada anggota jemaat yang tidak pernah kedengaran sakit, tapi tiba-tiba sakit sekali, terus meninggal dunia. Saya pikir singkat amat hidup itu. Ya. Dalam Alkitab tercatat umur manusia ada 900 tahun. Adam. Nenek moyang kita itu 900 tahun. Juga manusia itu berusia lebih dari itu. 969 Metusalah. Ya. Tetapi Alkitab mencatat lebih daripada itu. Banyak orang berpikir umur manusia itu 70, 80, lebihnya susah sengsara, lalu mati. Itu karena membaca Mazmur 90. Penulis Mazmur itu adalah kebanyakan Daud. Daud itu tukang perang, tukang berkelahi. Darah tangannya berlumur darah. Sebab itu dia mikir tentang keadaannya. Dia menulis tentang itu. Tapi kalau sudah melihat firman Tuhan, ya, bahwa umur manusia itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Banyak orang menganut paham ya 70, 80. Lebihnya susah sengsara, matinya buru-buru. Tapi saya sejak lama berpendapat bahwa umur manusia itu 120 tahun. Makanya hari ini saya sudah berusia ya 90 kurang 4. Suster saya bilang, bukan. Kenapa bukan? 100 kurang 14. Oh, bagus ya. Saya yakin itu. Cuma dalam keyakinan umur 120 tahun itu tentu ada banyak kesalahan, kekerasan. Jadi ada diskonnya. Potongannya bukan 120 tahun, mungkin jadi ya 110 atau 100 ya. Karena banyak emosi kadang-kadang. Emosi itu yang banyak membuat manusia itu mati buru-buru. Karena itu manusia jangan suka marah, ya. Karena marah itu yang membuat manusia pondok umur. Ya, kita mesti banyak sabar, gembira. Sudah tahu, saya ini orang yang paling gembira. Sudah tua gembira. Istri saya itu berusia 81 tahun, tapi tetap gembira. Kalau saya lewat dari kamar, dia duduk di situ, saya cuil pipinya gitu. Sampai hari ini begitu. Jadi Pak Jakobo, yang mana sih istri saya itu? Coba Ibu Yulia berdiri sebentar. Nah ini ya. 81 tahun masih tetap cantik. Paling tidak untuk saya. Ya. Tapi kita punya buyut sudah 3,5.
cicit tuh ya 2,5 atau 3? 2,5. Jovita akan dapat dalam waktu beberapa bulan ya supaya jadi 3. Hati yang gembira adalah obat. Ya, saya sudah pergi memberitakan Injil di mana-mana. Ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saya jelajahin. Di mana ada masalah, di situ saya datang. Saya adalah dulu wakilnya dari Dr. Senduk, ketua GBI yang pertama. Wakil yang pertama adalah Pendeta Mesah, Eji Mesah. Wakil yang kedua adalah Julius Ishak. Saya mendampingi terus. 2 orang sudah meninggal, tapi saya yang ketiga. Ya, istrinya Ibu Mesah usianya ada 87 tahun. Ya, bulan lalu saya tengok dia sudah capek, lelah, tapi masih hidup. Saya berkeliling 55 negara di dunia untuk memberitakan Injil. Di mana ada masalah di Indonesia, saya datang. Aceh, tsunami, saya ada di sana. Nias, gempa bumi, saya ada di sana. Sekarang saya punya gereja-gereja cabang Tasikmalaya itu di Nias ada 5 gereja besar-besar. Ya, yang di Teluk Dalam anggotanya 500-an. Ya, sampai yang di Gunung Sitoli. 5 gereja ini sudah saya. Di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di mana-mana saya ada gereja. Saya tanam sendiri. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Nah, jadi manusia itu tercatat dalam Alkitab itu ada banyak umurnya, saudara. Ada yang 900 tahun, Adam 969, Metusala, ada pula yang tidak mati, saudara, terus hidup. Dan ada yang terangkat ke surga, Elia misalnya. Dia mengalami hidup kekal bersama dengan Allah. Ya. Jadi menghormati Tuhan adalah juga menghormati sesama. Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati, tidak menghargai sesama, dia tidak menghormati Tuhan. Just lip service, manis di mulut saja. Hati belas kasihan itu mesti ada. Jumat, Sabtu, Minggu, ya, saya kirim seorang Australia bernama Eden ke Singkawang dan Pontianak. Disitulah tempatnya orang-orang Tionghoa, Teochew dan Kek yang paling miskin di seluruh Indonesia. Kalau sudah dengar orang Tionghoa biasanya ekonominya rata-rata bagus. Tapi di sana ditarik garis lurus dari Tiongkok ya, pas turun ke Pontianak, ke Singkawang, Bangka, Belitung. Di situ tempat paling miskin. Nyekolahkan anak juga nggak bisa. Jadi saya pengurus yayasan The River of Love, Sungai Kasih yang ada di Singkawang, Pontianak. Tolong ini kenapa dia nakal.
Besok juga ada yang meninjau dari Australia. Saudara-saudara, jadi kita harus mengasihi sesama. Kalau orang yang cuma mengasihi Tuhan, cuma berbakti, masuk ke dalam gereja, ya, itu belum tentu mengasihi sesama manusia. Sebab Tuhan berkata, siapa yang mengasihi saudaraku yang terkecil, dia sudah mengasihi aku. Lalu mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan dalam penjara? Kapan kami melihat Tuhan kelaparan? Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu melihat orang manusia kelaparan tapi kamu tidak peduli, kamu sama dengan tidak mengasihi aku. Lihat itu orang Samaria. Ya. Ketika seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dia dirampok. Turunlah seorang imam. Imam itu pendeta. Dia lihat pura-pura nggak tahu. Ketimbang terlibat. Leos. Seorang imam, seorang pelayan Tuhan yang lain, orang Parisi, leos, jika bagong leos. Manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Sebab Allah itu bukan melihat apa-apa, tapi Allah itu melihat hati manusia. Sebab itu sekali kita mesti sungguh-sungguh mengasihi sesama, menghormati. Ya, itu semua berjalan bersama. Tapi mengasihi keluarga itu nomor satu. Mengasihi istri, mengasihi suami itu nomor satu. Saya itu suka lihat ya. Orang mengasihi istrinya kalau masih muda. Kalau udah tua dilalaikan. Ujian mengasihi istri itu, mengasihi suami itu, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri tunduk kepada suamimu. Hai suami ya kasih istrimu. Sebab suami itu kepala. Saya mau tanya kira-kira ya. Siapa di sini yang suami mengasihi istrinya sungguh-sungguh? Saya ini sudah kalian seorang yang keras. Seringkali saya merasa istri saya itu salah. Karena suka bertindak mendahului saya. Saya nggak terima. Saya pemimpin 1, kamu pemimpin 2. Aku si raja guguk, kamu wakil. Tapi sudah sekarang, Tuhan itu tidak menyuruh kita menjadi orang yang baik. Ya. Siapa manusia baik? Semua kita punya kesalahan. Tapi Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengampuni. Saya kalau ingat istri saya, ya, saya malam merenung. Pagi-pagi saya dengar udah ngetik, tek-tik. Apa yang saya ketik? Mesin tik kuno sesuai umurnya. Masak apa buat besok pagi? Sudah 62 tahun dia melayani saya.
Apa saya boleh tidak mengasihi dia? Dulu saya bikin peraturan, kalau kau lewat di sebelah kiri, saya tidur sebelah kiri, kau mesti cium saya tiap bangun pagi. Tapi saya juga harus cium dia. Itu sampai umur berapa? 80 tahun masih hot. Sekarang mulai kurang. Ya, sudah 86, 87. Dia 81. Saya lihat dia kurang lagi. Ya tapi hampura lah. Sebab umurnya 80-an. Sudah, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau saya tidak mengasihi istri saya rasa dosa. Istriku itu adalah ibunya Rubinadi, omanya Jovita, Jessica. Berarti saya tidak menghargai cucu-cucu saya. Buyut saya kasih Benaya yang lucu, Nathaniel. Kalau saya mengasihi mereka, saya harus mengasihi omanya. Itu selalu terasa. Saya lihat banyak oma kasih sama cucunya, tapi tidak sayang sama engkongnya. Nah itu dipertanyakan. Ya. Dari mana buyut kalau tidak ada engkongnya? Dari kongcoknya. Jadi kami selalu hubungan dengan HP si Nate yang kecil umur 3 tahun. Kongcok, waduh, dia senang. Ben apalagi lebih besar, sekarang umur 5 tahun. Cuma sekarang saya lagi bingung sama Benaya. Kenapa? Dia hampir tidak bisa berbahasa Indonesia. Di rumah kita nasihati. Ya, dia bilang, susah Kongcok. Kalau ngomong Indonesia kudu mikir dulu. Kudu mikir dulu. Tapi kalau ngomong Inggris, udah nggak usah mikir. Kamu kan warga negara Indonesia. Satu kali ditanyain polisi, bagaimana warga negara Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia? Kamu mesti belajarnya Indonesia, tanah airku. Sampai begitunya, saya mendidik buyut. Saya kirim nyanyian kepada ibunya dengan alamat untuk band. Apa yang saya kirim? Lagu. Kamu mesti nyanyi ini ya. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu ya. Apa lagu itu bagaimana? Kasih itu panjang sabar. Jadi kalau nyanyi itu dia tahu menghafalkan ayat Alkitab. Apapun usaha kita, apapun kita harus ya menghormati Allah, menghormati sesama manusia dengan cara-cara yang sedemikian itu. Karena suami itu kepala, maka kita seperti menghormati Yesus, demikian juga kita mengasihi suami. Dan istri harus mengasihi suaminya. Juga setiap anggota keluarga, sampai anak cucu buyut, kita harus mengasihi mereka
Karena kalau kita mengasihi Tuhan, harus jangan embel-embel. Siapa yang di sini berpikir itu kan ada papahnya, itu kan ada mamahnya. Sebanyak-banyaknya kasih itu dilimpahkan kepada keturunan kita. Kalau kita ingin anak cucu kita perkasa di bumi. Saya berpikir kalau pohon itu baik, maka nanti berbuah-buah yang baik. Karena itu kalau saya mengharapkan anak cucu saya baik, saya harus baik dulu. Saya harus mengasihi lebih dulu. Sebab sudah tahu nggak, dalam hidup manusia itu kekuatan yang paling besar adalah kasih. Kasih itu adalah seperti hati Allah. Jadi kalau sudah memiliki kasih itu kepada sesama manusia, saudara punya kesempatan meniru Allah dalam hal mengasihi. Dan itu akan turun ke dalam keluarga, kepada anak-anak kita, cucu-cucu. Dan sudah tahu bahwa anak cucu kita itu memiliki roh yang kuat, bukan roh yang lemah. Apa yang disebut positive thinking, ya, itu berasal daripada Alkitab sebenarnya. Salib itu adalah tambah. Salib itu positif. Cari ayat dalam Alkitab yang menyatakan ayat bahwa hidup ini jadi negatif. Semua ayat firman Tuhan itu adalah positif. Oleh karena itu sudah sekalian, kita harus berusaha mengasihi. Ya, inisiatif dari bawah ke atas, tetapi inisiatif dari atas ke bawah. Itulah keajaiban Allah yang membuat kita, anak cucu buyut kita itu berasal dari Allah. Karena itu kita hargai Allah dengan mengasihi mereka dengan segenap hati, ya. Keharmonisan pasangan suami istri bukan karena suaminya baik, bukan karena istrinya baik. Tidak mungkin. Tapi karena kita sama-sama mencari Tuhan, suami mencari Tuhan, istri mencari Tuhan, roh ini membuat suatu hal yang kuat. Waktu saya berusia kira-kira 35 tahun atau 40 tahun, saya merasakan cekcok itu suami istri lebih banyak. Cinta banyak, tapi cekcok lebih banyak. Satu ketika saya bilang sama istri saya, kenapa kita mesti banyak cekcok ya? Padahal kita menikah itu maunya baik. Lalu coba tanya siapa yang merasa di sini banyak cekcok suami istrinya. Cara mengatasinya gimana? Ini istri sebelah sini, ini suami sebelah sini. Seringkali tidak cocok. Cara mengatasinya gimana? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi saya ambil tikar beber kloso, sama-sama bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Suami di sini, istri di sini, sama-sama. Ketemu di dalam roh di udara. Ampuni kami Tuhan. Di udara menyatu. Dalam doa menyatu. Semua masalah berhenti, selesai. Jadi kalau kita suka berdoa itu, aduh luar biasa ya. Belajarlah itu. Kasih kita nanti karunia Allah dan Roh Kudus
yang berkarya dalam kehidupan manusia. Ya, segala satu yang tidak cocok dibawa kepada Tuhan. Cekcok jadi cocok. Ya, tidak ada pernikahan yang cocok sampai dibawa ke bawah kaki Yesus sehingga bisa cocok. Jadi kalau sudah mau panjang umur begini rumusnya. Nah, dari Bandung saya ke Jakarta. Minggu depan saya bikin pesta syukuran di rumah makan Angke di Jakarta. Untuk apa? Pesta syukuran kawin 62 tahun. Ya. 40 sudah, 50 sudah, 60 sudah, sekarang 61 sudah, sekarang 62 tahun. Kenapa bisa panjang umur? Hati yang gembira adalah obat. Suka gurau nggak sama istrimu? Suka nggak? Kalau dia lagi nonton TV gitu, lewat dia, colek dia. Sampai sekarang saya masih gak colek-colek. Tapi jangan kasih tahu orang. Oh, ini rahasia. Kalau pohonnya bagus, anak cucunya bagus. Ya. Nah, kita lihat. Bertindak untuk mengasihi Yesus dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan melimpahkan berkat luar biasa atas hidup keluargamu. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti Yesus adalah harga yang harus dibayar. Coba orang mau dengar khotbah Yesus meninggalkan rumah mereka tanpa membawa bekal, lupa semua, berduyun-duyun mencari Yesus, ya, mau mendengar ajarannya. Namun tidak sedikit orang yang mencari Yesus hanya asal-asalan saja ketika situasi yang menyenangkan. Ya. Ada pula orang yang gampang meninggalkan gereja hanya karena tersinggung sedikit, karena masalah yang kecil saja. Orang itu harus bertobat. Suka menendam, suka menyimpan marah. Yusuf Roni berkata, jangan suka benci sama orang. Sebab membenci itu membunuh diri sendiri. Kalau kita membenci orang, apakah kita membunuh dia? Kagak bisa. Jadi kita jangan membenci orang. Sebab orang tukang benci itu nggak bisa panjang umur. Peredaran darahnya itu jantungnya tidak. Jantung sehat tubuhnya dek, 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 dek. Tiap kali marah itu orang kehilangan kekuatan hidup. Dek, 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 dek. Darah tinggi, sakit jantung, stroke itu bersumber dari situ sudah sekalian. Ya, karena itu jangan suka marah. Ya. Jangan cuma mencari Tuhan saja, tapi carilah sesama manusia dengan hati yang give, memberi. Banyak orang cuma hati take, mencari berkat, tapi tidak ada hati memberi. Saya beritahu kalau hati kita suka memberi, hati kita seperti hati Tuhan.
Dan kita pasti sehat. Dan kita pasti panjang umur. Orang yang tidak sehat itu karena pikirannya mau menarik, tapi tidak pernah memberi. Mari kita berpikir. Saya suka menyanyi nyanyian itu. Bless the Lord, oh my heart, and all that is within me. Bless His holy name. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku. Puji namanya. Bukan cuma kita menerima berkat, tapi kita harus memberi berkat, memberi kemuliaan kepada Allah, memberi juga kepada sesama yang ada di sekeliling kita. Pasti panjang umur, pasti sehat, pasti gembira. Ya. Hati yang gembira itu adalah obat. Tapi semangat orang bukan gembira. Di dunia ini banyak orang yang semangatnya patah. Tapi hari ini, mari kita sama-sama bergembira. Karena ini adalah obat ya, yang bikin kita sehat. Yesus adalah Tuhan yang bertindak bagi mereka yang setia mencari Dia. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Sebab berdoa itu adalah satu tindakan diam secara fisik, tapi kemudian roh kita bekerja kuat berhubungan dengan pencipta alam semesta. Dia pencipta alam semesta yang membuat bulan dan bintang, membuat laut bergelora, ya, membuat alam tunduk semua. Kalau kita diam, memusatkan pikiran, perhatian kita kepada Dia, pasti kita itu kuat. Pasti kita tuh sehat. Karena itu saya harus bilang berdiam diri yang banyak. Bukan cuma semedi di goa-goa, tapi semedi bersimpuh di bawah kaki Tuhan, pencipta alam semesta. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dan mencari Tuhan? Sebab seperti firman Tuhan yang mengatakan, haruslah kita lakukan begitu. Tapi orang-orang yang bertahan sampai kepada akhirnya, sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi tugas kita utama itu bukan cari makan. Ya, setia mengiringi Tuhan sampai akhirnya. Apapun terjadi. Sekarang saya sedang mengajarkan kepada seluruh anggota jemaat di Tasikmalaya. Supaya belajar itu nyanyian. Nyanyian apa? I have decided to follow Jesus. Seluruh jemaat, bukan paduan suara. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, ini nyanyian punya sejarah yang luar biasa. Ketika Injil masuk di India, ya, orang-orang India yang mengasihi Yesus dihukum, dibunuh, disiksa, disengsara.
Mula-mula istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Kemudian setelah itu suaminya, kepala keluarga, ditanya, mau menyangkal Yesus atau setia? Kalau kau setia mengikut Yesus, mati bagianmu. Tapi setelah semua istri anak-anaknya mati, ini bapak ini ditanya, mau menyangkal Yesus atau mati? Semua lihatnya istrinya udah mati. Lalu dia tidak menjawab apa-apa. Demi mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. No turning back. Tidak akan menyangkal berbalik. Ya, pada waktu itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, orang-orang yang menghukum dia itu ketakutan. Ketakutan luar biasa. Karena ada satu perasaan yang aneh. Akhirnya sudah sekalian mereka tidak bisa menghukum kepala keluarga itu. Itu sebabnya sudah kabar Injil luar biasa di India. Ya, ada satu rasul yang ragu, bimbang, tidak percaya Tuhan Yesus. Sudah tahu siapa nama murid Yesus itu? Hah? Yudas itu penyangkal. Penyangkal itu menolak. Tapi ada yang ragu, menerima tapi ragu. Ayo, siapa namanya? Thomas. Aku tidak percaya sebelum aku menusukkan tanganku di lubang jarinya. Tiba-tiba satu hari murid-murid berhimpun dalam satu kamar. Lalu kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar itu. Dan dia berkata, Thomas, silakan tusukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku. Thomas gemetar, tidak bisa menjawab. Dan dia bersujud, dia berkata, Rabi, Rabi, tambahilah imanku yang kurang. Hari ini sudah sekalian ada satu gereja di India, di Madras, India, di lingkungan kuburan Rasul Thomas. Sebab Injil sudah sampai ke India. Saudara boleh lemah, saudara boleh bimbang, tapi jangan berhenti mengabarkan Injil. Nanti kita dapat kekuatan dari dia. Seperti Thomas, terkenal bimbang ragu, tapi berjalan terus sampai akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Ya, sebab itu orang Kristen sejati itu tidak hanya memiliki pemikiran dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kebutuhan orang lain. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang memikirkan kebutuhan orang lain? Tetanggamu yang miskin gimana? Yang tidak makan. Saya punya itu opas-opas, pegawai-pegawai yang kerja, ya, ada yang namanya Opik, Taufik, ada yang namanya Iwan. Saudara bagaimana? Opik Taufik itu mama papanya miskin. Ada lagi saudara yang lain. Saya dari dulu suka nunjang. Di belakang gereja itu ada banyak orang miskin.
Saya bilang sama istri kita mesti biaya penyumbang. Beras 10 kilo satu keluarga. Ya, ada kira-kira ya 30 keluarga. Tiap bulan. Sekarang saya sudah tua. Tidak kirim tiap bulan. Sejak umur 83 kira-kira saya berhenti melakukan itu, tinggal sedikit saja lagi. Pilihan-pilihan saja. Tapi mereka itu tidak keberatan sebab tahu saya sudah tua. Sukacita kalau kita berbuat itu luar biasa. Lagi pula kita dihargai orang. Sekampung itu belakang gereja, muka gereja, belakang sekolah, semua hormat sama Om Yuli. Ya. Meskipun saya sudah tidak bantu, masih. Yang saya bantu sampai detik ini kira-kira 5-6 orang. Masih terus. Tapi yang lain sudah saya berhentikan. Sudah. Hormati sesama manusia. Kasih, ya, karena mengasihi Tuhan itu juga mengasihi sama manusia. Firman Tuhan menegaskan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita percaya dalam arti sesungguhnya, sambil memperhatikan orang lain, Tuhan itu selamatkan kita dan seisi rumah kita. Banyak orang cuma, aku percaya Yesus sudah cukup. Tapi tidak memikirkan tuh. Seisi rumah itu harus diselamatkan. Bagaimana cara? Dengan memperhatikan orang lain. Nantikan Tuhan menyelamatkan seisi rumah kita. Hal itu berarti pertobatan kita tidak hanya membawa kita kepada keselamatan, tetapi juga membuat ya kita rindu untuk menjadi berkat bagi anak cucu seisi rumah kita. Saya mau katakan ya, saya dari kecil dibimbing oleh oma saya untuk percaya Tuhan Yesus. Ya. Dimanapun selalu ada oma yang membimbing. Adiknya oma juga membimbing saya untuk dekat sama Tuhan Yesus. Sampai oma-oma itu di kuburannya saya bikinkan batu nisan. Sajaknya ada di Surabaya. Oma tercinta. Pelopor iman dalam keluarga. Nyanyian yang tidak pernah pus-pus. Mengalun terus bagi Kristus. Terima kasih Oma tercinta. Pelopor iman dalam keluarga. Tertanda 5 pendeta cucunya. Cucunya jadi pendeta 5. Ya. Antara lain pendeta Yan Iskandar, pendeta John Rusli, Tegal, pendeta Gideon Rusli, Salatiga, pendeta Yulius Ishak, satu lagi di mana? Andreas Susi, saya. Hah? Siapa? Oh ya, Pemalang. Itu semua berbuah-buah. Jadi kabar Injil. Istri saya menghadiri pertemuan di Bandung. Di mana yang mimpin acara cucu mantu. Lalu kemudian sudah itu keluar cucu pertama Jessica. Kemudian keluar cucu kedua Yovita.
Lalu kemudian terus dia bilang, aduh aku rasa mau pingsan. Kenapa aku punya anak cucu semua melayani Tuhan? Anugerah Tuhan luar biasa. Tidak ada sukacita yang besar kecuali kalau melihat anak cucu kita berjalan dalam kebenaran. Sebab itu sudah sekalian kita harus menjadi berkat buat orang lain. Setelah kita mengalami kasih dan perhatian Tuhan, kita pun terpanggil untuk memikirkan sesama kita hingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti apa yang dikehendakinya? Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, ada gambar sekalian. Gambar itu menunjukkan pertama pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak melihat berapa kaya engkau, berapa sukses kau hidup di atas muka bumi. Tapi Tuhan itu melihat, sudah lihat, apakah hatimu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, Tuhan tidak melihat hartamu, kedudukanmu. Ya, tapi ukuran Tuhan itulah hati. Ukuran Tuhan itu hati. Tuhan melihat hati manusia. Ya. Nah, jadi jangan pikir Tuhan lihat kekayaanmu, kepintaranmu. Saya lihat ya banyak orang hidup pintar di otaknya. Padahal Tuhan melihat hati. Sekarang orang yang pintar, orang yang kaya mulai mengerti bahwa Tuhan tidak melihat luarnya, tidak melihat penampilannya, tidak melihat kekayaannya, tapi melihat hatimu. Adakah kau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kemudian sudah lihat ini enggak? Yang ada. Lihat. Dalam Perang Dunia Kedua, 80 tahun yang lalu, Amerika atas perintah Presiden Eisenhower untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua menjatuhkan bom atas Hiroshima dan Nagasaki. Kota itu hampir ratusan ribu manusia mati menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 9 bulan Agustus, Hiroshima dibom. Ya, beberapa minggu kemudian, ya tanggal 17 Agustus, 9 kali 17 cuma 8 hari. Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebab Jepang takluk. Tetapi korban begitu banyak, saudara-saudara. Jadi ada satu gambar yang luar biasa. Video ini dari mana nih? Ya. Nah, ini video menunjukkan. Tahukah kamu, pernah ada satu foto yang mengguncang dunia? Inilah The Standing Boy of Nagasaki. Foto ini diambil di Nagasaki pada tahun 1945 setelah bom atom dijatuhkan. Seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, berdiri tegak menggendong adiknya yang sudah meninggal di punggungnya. Ia menunggu giliran di krematorium. Seorang tentara melihatnya dan berkata, "Turunkan adikmu, biar kamu tidak lelah." Dia jawab, "Dia tidak berat, dia saudaraku." Sejak saat itu foto ini menjadi simbol persatuan di Jepang, dan sebagai pengingat pentingnya kekeluargaan. Jika saudaramu jatuh, bantu dia bangkit. Jika lemah, dukung dia. Jika salah, maafkan dia. Karena keluarga dan persahabatan berarti saling menopang, apapun yang terjadi. Bagikan ke saudara dan temanmu. Ingatkan mereka untuk... The Standing Boy menjadi satu tugu peringatan yang luar biasa di Jepang. Ya. Ini luar biasa.